Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayu. Di konten saya kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana saya dulu itu pertama kali cuti ke Indonesia ya. Jadi saya 6 tahun di sini tuh kan dikasih cuti 3 kali. Tapi kemarin itu saya sempat cutinya itu setiap tahun ya. Terus karena ada corona ini, jadinya saya selama 3 tahun ini nggak cuti. Kalau yang dulu saya cuti kan, setiap tahun saya pulang. Nah, waktu pertama kali saya mau pulang Indonesia itu saya belum finish kontrak ya. Jadi saya itu ditanya sama majikan, "Cece, kamu mau tambah kontrak lagi di sini enggak?" gitu kan. Terus saya bilang, "Oh iya, saya mau tambah kontrak." Saya bilang gitu. Kemudian mereka itu langsung ngasih saya tiket gitu, langsung di orderkan ya, di bookingkan tiket. Kemudian dia bilang, "Kamu bulan ini harus pulang, kamu saya kasih waktu 14 hari di Indonesia," gitu kan. Nah, saya kan kaget gitu kan ya, saya nggak punya persiapan apa-apa, terus belum finish kontrak kok sudah disuruh cuti gitu. Terus saya bilang sama majikan, "Kan belum habis kontrak saya, kenapa saya harus cuti?" Saya bilang gitu kan, karena saya belum siap, saya belum punya apa-apa gitu. Kemudian majikan saya bilang, "Kalau bulan 12 itu nggak bisa kalau kamu mau cuti, soalnya kan libur sekolah cuma pendek ya gitu, nggak bisa libur panjang. Kalau bulan 7, bulan 8 itu kan anak-anak sekolah itu libur semua," dan gitu. Ya udah, akhirnya saya mau kan. Setelah saya lihat kertasnya itu, booking tiketnya itu tidak ada bagasinya gitu loh. Saya itu nggak ada bagasinya, cuma ada bagasi untuk dibawa ke pesawat itu kan 10 kilo ya. Saya bilang majikan, "Kok nggak ada bagasinya?" "Iya, masalahnya kan ini kamu transit ke Singapura, kamu kan pulang cuma sebentar, nggak usah bawa barang-barang banyak deh," katanya gitu. Jadi saya diem aja, ya kayak gimana ya, kecewa gitu loh. Masa sih saya pulang nggak bawa apa-apa, saya bilang gitu. Ya udah, kemudian saya pulangnya itu cuma bawa uang gaji 1 bulan, kemudian sama bawa ransel aja, itu baju seadanya ya. Terus saya telepon sama kakak saya, "Aku besok pulang, tolong dijemput di Juanda," gitu. Terus kakak saya kan tanya, "Bawa barang banyak enggak?" gitu kan. Terus saya bilang, enggak terlalu banyak kok, cuma 1 ransel." Ya udah, kalau cuma 1 ransel saya jemput sendiri gitu kan. Saya nggak tahu kalau kakak saya itu tadi jemputnya pakai sepeda motor. Jadi ya Allah, aku bilang. Terus sorenya saya dari sini berangkat ke airport, kemudian malam jam 9 itu saya terbang ya ke Singapura. Jadi nginep di Singapura itu semalam, jam 2 nyampe Singapura, pagi jam setengah 8 baru dari Singapura itu ke Juanda. Nah, dari nyampe Juanda itu kan jam 10 ya, jam 10 nyampe Juanda. Di situ saya dijemput sama kakak saya itu pakai sepeda motor kan. Saya tanya, "Cuma sendirian kan Mas?" gitu. "Iya." "Bawa apa?" "Bawa sepeda motor." "Bawa Mio." Astagfirullahaladzim, saya sudah capek ya, sudah capek semalaman nggak tidur ya. Kemudian saya itu pinginnya tuh istirahat kalau ada mobil gitu kan, seandainya disewain mobil atau pakai mobil kantor gitu, itu kan enak gitu ya, saya bisa tidur-tidur. Ternyata ini Mas saya itu nggak bawa mobil, tapi bawa sepeda motor. Bayangkan dari Juanda ke rumah saya Malang Selatan itu jauh, paling nggak tuh 5 jam. 5 jam itu loh harus ditempuh pakai sepeda motor. Apa boyo ini rasanya nggak kayak mau copot. Ini pinggang ini rasanya kayak mau copot, ya Allah, saya bilang. Ya udah, akhirnya saya kan dibonceng, terus ransel taruh di depan gitu. "Capek Mas aku," saya bilang gitu. Kemudian ya udah, kalau capek ayo kita makan, kita istirahat ya di restoran itu 1,5 jam gitu kan, makan-makan, duduk-duduk dulu gitu. Kemudian lanjut lagi. Terus saya beli oleh-oleh ya, di jalan beli oleh-oleh seadanya karena saya nggak bawa oleh-oleh sama sekali dari Hongkong kan. Kemudian jadi naik sepeda motor, di depan itu ada ranselnya sama oleh-oleh. Terus saya itu masih menteng-teng ya, masih pegangan bawa oleh-oleh itu 2, kanan kiri tangan saya itu masih megang kresek gitu kan ya. Jadi saya itu kayak, ya Allah, pengalaman yang sangat
sangat menyedihkan, saya bilang gitu. Masa pulang dari Hong Kong dijemput pakai sepeda motor, tapi nggak apa-apa lah, nyampe rumah dengan selamat itu sudah alhamdulillah banget. Jadi sampai di rumah itu jam 4 sore, kemudian saya langsung mandi, tidur. Udah, saya nggak ngurus saudara saya datang, semuanya datang, saya tuh nggak ngurus cowapeknya, minta ampun ya, saya nggak ngurus, sudah saya tidur. Masalahnya kan perjalanannya hampir 2 hari ya, saya dibelikan tiketnya itu kan yang murah, jadi hampir 2 hari loh itu perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia itu. Ya Allah, saya bilang. Nah itu pengalaman saya pulang pertama kali. Terus kemudian saya kan balik lagi ke Hong Kong, terus tanda tangan kontrak lagi. Bulan 10-nya tanda tangan kontrak, kemudian bulan 12-nya kok visa saya udah turun. Majikan saya bilang, nah kamu kontrak yang kedua ini kan dapat jatahnya itu 17 hari gitu kan, tapi kamu saya kasih cutinya 20 hari tapi dibagi 2, jadi kamu bulan Juli itu pulang lagi ke Indonesia, sama tahun depan bulan Juli juga pulang gitu. Matilah saya bilang gitu. Jadi saya itu disuruh setiap tahun, tapi cuma waktunya itu pendek-pendek itu 10 hari. Bener sih, tiketnya itu dibelikan sama majikan ya, tapi kan capeknya itu loh, itu di jalan gitu kan. Kemudian waktu itu ya udah, terus saya itu dibelikan tiket lagi, dibelikan yang murah lagi, ya Allah, transit Singapura lagi. Habis itu waktu bulan 7 ya udah mau pulang itu saya kan gajian. Nah gajian tanggal 15, kemudian teman saya itu yang satu flat ya, dia tinggal di 24 ya, dulu itu saya kan ada di 21, dia di 24 itu bilang, Cece awakmu wis gajian naik gitu kan. Oh sudah, ayo aku pinjam mono 1 bulan gaji, nanti kalau aku gajian aku kembalikan, masalahnya orang tua aku sakit, dia bilang gitu kan, dia mau operasi. Oh ya udah, tapi harus dikembalikan sebelum aku pulang Indonesia, sebelum cuti, aku bilang gitu kan. Iya pasti saya kembalikan, katanya gitu. Kemudian saya kasihkan lah, saya ke atas ke rumahnya kan, saya kasihkan uangnya. Kemudian setelah sehari, 2 hari, 3 hari kok gak ada kabar gitu kan. Sampai besoknya tanggal 24 ya, tanggal 23-nya itu saya itu ke atas kan, ke atas tanya gitu, saya ting-tong. Saya itu memberanikan diri, sebenarnya kan tidak boleh ya seperti itu, karena saya juga butuh uang ya buat pulang gitu kan. Saya nggak punya uang sama sekali, gaji saya sudah saya pinjamkan ke dia semua kan. Kemudian saya ting-tong ke rumahnya majikan, saya nanya, oh saya adiknya, saya bilang gitu kan, saya ada perlu sedikit, ternyata mbaknya itu sudah pulang di interminit. Jadi saya itu diblokir. Apa saya nggak stres? Nangis lah, saya itu nangis ya Allah, gimana saya nanti mau pulang besok ini, saya sudah mau terbang tapi saya nggak punya uang sama sekali, saya bilang gitu. Terus gimana nasib saya ini, saya itu cuma punya uang itu $20 saja. Jadi $20 itu kalau dipakai ya dari Tin Shui Wai ke airport itu nggak cukup buat naik bis. Saya kan stres ya Allah, gimana ini, saya bilang gitu. Saya mau bilang ke majikan juga nggak enak, saya sudah dikasih gaji kan gitu kan, masa saya mau pinjam kan nggak enak gitu. Mau pulang kok, maksudnya saya nggak mau lah sama majikan ada masalah ya. Kemudian alhamdulillahnya itu pagi-pagi majikan saya mau berangkat liburan, dia itu ngasih saya amplop ya, ini kamu saya kasih uang 1.000 ya, saya kasih uang 1.000, ini untuk anakmu dan ini untuk kamu gitu kan ya. Yang untuk anakmu ini, jadi anak-anak saya itu dikasih amplop ya, dikasih amplop itu satu-satu, jadi isinya $200 gitu kan. Yang buat saya itu $600, itu buat makan di pesawat, karena pesawatnya itu sudah murah. Saya kan protes ya, kemarin itu nggak dikasih bagasi, terus sama majikan dikasih bagasi, terus makannya suruh beli sendiri, tapi saya dikasih uang, yaitu tadi dikasih uang 1.000 buat anak saya, yang 400, yang 600 itu buat makan di jalan di pesawat gitu kan. Karena saya sudah nggak punya uang sama sekali, jadi uang tersebut saya pakai buat isi patadong ya. Saya isi patadong itu $300, karena
penting banget bagi saya gitu loh. Kalau nggak gitu kan saya nanti nggak bisa balik ke sini, nggak ada uang buat transport kan gitu. Jadi saya isi patatan saya itu 300, kemudian saya belikan oleh-oleh buat anak-anak saya itu 500, beli coklat beli apa gitu sampai habis 500. Kasihan kan gitu kalau anak-anak nggak dibawakan oleh-oleh gitu. Alhamdulillah saya bilang gitu, ya Allah dapat rezeki dari majikan. Saya nggak ngurus nanti di Surabaya kan saya dijemput sama keluarga gitu kan. Saya nggak ngurus di perjalanan, cuma bawa uang $220. Saya udah nggak apa, maksudnya sudah inilah, nggak apa-apa lah, yang penting di Surabaya kan saya sudah dijemput gitu, nggak begitu butuh gitu kan. Paling nanti buat beli makan di mana, di atas pesawat gitu kan. Kemudian saya itu kan berangkat jam setengah 12 siang ya, padahal saya terbangnya itu malam, tapi jam setengah 12 siang itu saya sudah berangkat ke airport. Sebelum berangkat itu untungnya saya itu masak, saya bontot, saya bawa bekal. Nah, karena majikan saya sudah berangkat ke Taiwan ya liburan, kemudian masih ada sisa daging sapi sama telur ada, kemudian saya masak, terus saya bungkus rapi gitu, terus saya kasih telur sama daging sapi tadi itu buat makan siang di airport gitu kan. Ngirit-ngirit dikit lah gitu. Akhirnya saya itu sambil nelongso gitu, ya Allah kok nelongso banget ya gitu, mau pulang aja temanku kayak gitu kan. Akhirnya saya nyampe di airport itu ada mbak-mbak ya, ada mbak-mbak itu ngeret tas teng-teng gitu, nanya, Mbak apa saya mau ke Terminal 2 gitu, di mana ya gitu kan dia. Terus saya tanya, mbaknya mau naik apa namanya pesawat apa, saya bilang gitu kan, Tiger Air gitu. Oh ya sama mbak, saya juga naik Tiger Air, saya bilang gitu. Ya udah kita duduk di sini aja dulu, masih nanti malam kok, aku bilang gitu. Jadi kita nyantai-nyantai di sini dulu aja mbak, nanti ke Terminal 2-nya sama saya gitu. Saya bilang gitu kan. Ya terus mbaknya itu tadi, saya tuh mau curhat ya, mau curhat sama mbaknya tadi tentang nasib saya yang pulang cuma begitu aja gitu loh. Saya itu sudah ngelongso kan, itu mau cerita sama mbaknya kan, mau curhat gitu kan. Saya itu kan orangnya apa ya, open mind ya. Jadi apa kejadian dalam diri saya itu suka langsung diomongin gitu. Jadi kan enak gitu, kayak plong kepinginnya tuh gitu ya. Saya itu mau curhat sama mbaknya, ternyata saya lihat mbaknya itu matanya tuh sembab kayak habis nangis gitu loh. Terus aku lihat apa kukunya dia itu ini banyak yang apa ya, kayak mau lepas-lepas gitu. Terus saya itu tanya, jadi saya itu nggak langsung mau curhat gitu enggak. Terus saya tanya, loh mbak udah lama kan di sini, saya bilang gitu. Ternyata enggak, saya nggak lama mbak, masih 2 bulan loh. Terus apa kok mulai mbak, saya bilang gitu kan. Ya, terus dia cerita kalau majikannya itu nggak baik, dia tuh trauma, kemudian setiap hari itu kerjanya itu berat, terus harus pakai obat keras ya kayak biopakso itu. Kalau di Indonesia itu semacam apa ya, kayak Baiklin gitu ya. Jadi buat bersihin rumah apa itu harus pakai itu, meskipun pakai sarung tangan. Kalau kita makainya itu terlalu sering kan tangan bisa rusak juga gitu, bisa masuk juga dari sarung tangan yang tadi. Saya lihat mbaknya itu kasihan gitu, loh kenapa mbak kok nggak cari majikan lagi, saya bilang gitu. Dia trauma sudah, dia mau pulang dia gitu. Dan dia itu mau dijemput sama PT karena masih punya utang ya kan, apa ya, di sini tuh kan kita berangkatnya gratis, kemudian ditanggung dulu sama PT, jadi dia tuh masih harus bayar 3 bulan lagi ke PT gitu kan, jadi harus ganti rugi. Dia tuh nangis gitu, jadi kan saya sampai sedih ya, aduh ya Allah seakan mbak Iki, saya bilang gitu. Ya terus mbak mau pulang kemana? Ya saya nanti dijemput mbak di Juanda, dijemput sama barang PT. Sama nggak kangen sama anak-anak tambah, anaknya berapa? Saya bilang gitu. Dia tanya, saya tanya gitu, dia bilang anak saya 3 mbak, yang satu masih kecil, masih umur 2 tahun gitu. Kasihan banget kan. Lalu ya udah kalau gitu pulang aja mbak ke rumah, saya bilang gitu. Dia takut kan. Terus banyak mbak-mbak TKW ya yang di di airport itu juga bilang pulang aja mbak, nggak masalah, nanti kita bantu gitu kan, nanti kita bantu di Juanda gitu kan. Akhirnya
saya tuh punya uang yang sedikit tadi itu mau saya pakai untuk makan malam ya di mana di pesawat. Saya tuh kasihan gitu loh, akhirnya saya kasihkan ke mbaknya. Banyak sekali sih yang ngasih ya, mbak-mbak itu ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100 gitu. Terus saya kasihkan ke mbaknya tadi. Kemudian sama mbaknya tadi itu ditukar uang Indonesia. Terus mbak banyak yang bilang, mbak ini nanti sampean di Juanda itu langsung cari travel aja, jadi jangan ketemu sama orang-orang PT, jadi sampean pulang dulu, nanti urusannya gimana setelah sampean pulang ke rumah, ketemu anak-anak, ketemu sama keluarga gitu ya. Akhirnya saya kan punya anak ya, sama-sama punya anak. Biasanya itu kalau kita pulang nggak bawa apa-apa itu anak-anak kan pasti tanya mana oleh-olehnya gitu. Jadi gimana ya, ya aku kasih juga itu yang buat anak-anak aku tadi, aku kasihkan juga ke dia beberapa bungkus gitu. Terus ya ada juga teman-teman itu yang ngasih apa ya, kayak makanan ya buat dia makan di di pesawat nanti gitu kan. Intinya uang yang dikasih saya tadi sama teman-teman tadi jangan sampai dipakai buat makan, itu buat transport. Kita kan nggak tahu di jalan nanti ada apa kan gitu. Jadi kalau bisa bawa uangnya itu lebih dikit gitulah ya. Terus akhirnya saya sama dia itu kan langsung ke Terminal 2. Kemudian saya dan teman saya tadi ke check-in, kemudian menunggu sampai jam 9 ya di airport sana. Nah setelah saya masuk ke pesawat, dia duduk di belakang, saya duduk di depan. Nah otomatis kan saya duduknya itu di pinggir jendela gitu kan. Terus di sebelah saya ini ada orang bule ya, ada orang bule bersama anaknya umur sekitar 3 tahunan gitu. Dia itu nangis saja dia itu nggak mau diem gitu loh. Kemudian saya kan juga risih ya, banyak orang itu kan di dalam pesawat kan juga kok nangis terus kan gitu. Sampai nunggu penumpangnya semuanya masuk gitu kan, dia itu masih nangis aja. Akhirnya saya bilang ke madam tadi itu ya, yang orang bule itu tadi, saya bilang saya mau tuker kursi, kalau boleh nggak apa-apa, kalau mau tuker kursi nggak masalah, saya tak duduk di pinggir, anak kamu duduk di di dekat jendela, mungkin dia kalau tahu suasana di luar gitu dia nggak akan nangis, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang oke, thanks gitu. Terus kemudian saya itu pindah tempat duduk ya. Kemudian Mbak Bule tadi itu duduk di tengah dan anaknya duduk di pinggir jendela, saya duduk di pinggir gitu. Terus dia bilang, oh kamu baik sekali gini gitu. Anak saya sekarang diam di sana, nggak apa-apa, terima kasih, dia sambil memegang pundak saya gitu ya, terima kasih, it's okay, saya bilang gitu. Saya juga nggak begitu bisa bahasa Inggris ya, saya bahasa Inggrisnya bahasanya itu grammarnya amburadul ya, pokoknya sebisanya gitu loh, supaya anak itu tadi nggak sampai nangis kejer-kejer kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ya, setelah lepas landas dia itu nggak nangis sama sekali ya Allah, alhamdulillah. Kalau malam-malam terus anak nangis dalam pesawat, semua orang itu kan kayak gimana ya, berisik kan gitu loh. Untungnya dia itu diem setelah duduk di pinggir jendela tadi. Nah setelah lepas landas itu kan namanya saya juga makan jam 12 siang tadi kan juga lapar ya, mau makan itu udah nggak punya uang gitu kan, nggak makan itu lapar. Kemudian saya itu punya roti, saya taruh di tas saya, itu naruhnya itu di bawah, jadi mau saya keluarkan itu sudah penyet, terus gepeng gitu loh. Saya mau mengeluarkan itu malu. Saya malu teman-teman, mau mengeluarkan itu malu. Kok sampai penyet gitu, saya itu malu ya mau beli. Jadi uang saya itu tinggal $20 nyel itu ya. Itu satu-satunya. Saya tuh tanya beli air minum berapa, ternyata air minumnya $30. Di atas pesawat itu mahal banget ya. Saya cuma punya $20, saya bilang gitu, ya udahlah ini buat nunggu dompet, saya buat nunggu dompet, buat isi-isi dompet gitu kan ya. Kemudian saya diam aja, nanti kan biasanya kan di airport itu kan, di dalam airport itu ada kayak air keran gitu kan, bisa diminum ya, nanti aja lah, saya pikirnya gitu di Singapura sana nanti saya minumnya, saya bilang gitu.
saya itu mau tidur aja gitu kan, sudah jam 8:30 ya. Akhirnya Mbak Bule tadi itu mesen makanan gitu, mesen makanan itu kok banyak banget gitu loh, dia tuh mesen tuh beberapa porsi gitu. Saya tuh mikirnya gini, ini anak kecil sama orang dewasa satu, kok pesennya banyak banget. Saya mikirnya gini, oh mungkin anaknya takut ya, mungkin takut anaknya gitu loh, mungkin takut anaknya itu makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, jadi dia itu beli agak banyak biar punya pilihan buat anaknya gitu kan, mikir saya gitu. Kemudian dia habis bayar, terus yang satunya itu dikasih anaknya, satunya dia sendiri. Terus meja saya itu kan disuruh buka, saya kira itu nitip saya kira itu nitip nitip meja itu tadi ya, buat naruh makanan dia itu. Dan ternyata setelah pramugarinya lewat gitu ya, dia itu bilang this is for you, katanya gitu. Saya itu sampai ngomong, enggak, sudah saya sudah makan kok tadi siang, saya bilang gitu. Enggak, ini aku kasih buat kamu, terus makan, katanya gitu. Ya Allah, saya itu nangis di situ. Jadi mau makan itu kayak apa ya, nggak ketelen gitu loh. Saya itu mau makan nggak ketelen, teman-teman. Ya Allah, jadi ya Allah, saya tadi itu lapar, mau makan, mau ini, nggak punya uang. Ternyata masih ada orang baik gitu ya, masih ada orang baik di pesawat, padahal nggak kenal sama sekali. Dia itu ngasih saya makan, ngasih saya dan memberikan saya makanan itu. Ya Allah, subhanallah, saya bilang gitu. Saya cari makan tuh sambil nangis, sambil kayak ya Allah, saya kalau ingat itu kali ingin nangis ya. Kemudian ya Allah, terima kasih, saya bilang gitu. Saya jadi gini, ya Allah, saya itu menolong orang ikhlas nggak ini, tapi sama Allah langsung dikembalikan gitu loh. Jadi lewat orang lain gitu. Jadi Allah itu tidak membiarkan saya untuk kelaparan. Duh, terima kasih, saya bilang gitu sama dia itu. Kemudian habis makan gitu, kita ngobrol-ngobrol ya. Habis makan itu kita kan ngobrol gitu sama madamnya tadi itu. Kemudian nyampe di Singapura itu tak bawain ranselnya gitu, meja bawain ya ranselmu, aku bilang gitu kan. Bawain, nanti kalau aku sudah nyampe di ruang tunggu nanti saya ini. Oh iya terima kasih. Itu kasihan kan anaknya tidur, dia harus bawa ransel gitu. Terus saya bawain kan, saya kan merasa gimana ya, berterima kasih sekali gitu loh. Saya sudah dikasih makan ya di dalam pesawat itu. Padahal kan masakan makanan di dalam pesawat itu kan mahal-mahal gitu kan. Saya itu dibelikan ya, gara-gara cuman ngasih dia tempat duduk di pinggir jendela itu tadi kan. Jadi saya, ya Allah, terima kasih banget, saya bilang gitu. Itu terus kemudian nyampe di mana, di Singapura. Nyampe di Singapura itu saya sudah ketemu sama ruang tunggunya ya. Saya duduk di situ, kemudian saya kasihkan ranselnya. Dia bilang terima kasih banyak, nggak ada ya orang baik kayak kamu, katanya gitu. Udahlah, kita kan ya apa ya, nggak tahu kita tuh nantinya seperti apa. Saya bilang gitu, saling menolong lah, saling membantu gitu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, you are so kind, thank you so much, dia bilang gitu sama saya. Kemudian nyampe di Juanda ya, paginya 7:30 itu kan ke Juanda. Kemudian nyampe di Juanda itu saya menolong mbaknya tadi itu ya. Jadi bukan lewat pintu sana tapi lewat pintu samping. Jadi teman-teman ini keluarnya itu nggak bawa trolinya dulu. Jadi trolinya dulu ditaruh di dalam, ada yang nungguin, kita ngurusin mbaknya yang tadi. Jadi naik travel, dinaikkan travel ke Jawa Tengah. Habis itu kita masuk lagi mengambil barang-barang kita. Alhamdulillah, kemudian dia sudah naik ke travelnya, kita rasanya kayak plong gitu ya, kasihan gitu loh kalau sampai dia itu masuk di PT. Kemudian kan biasanya kan nanti juga dimarahin, ada tekanan-tekanan gitu kan. Mending dia pulang dulu ke rumahnya, masalah nanti mau dicari sama PT mau apa itu kan sudah ketemu sama keluarga dulu gitu. Itulah teman-teman cerita saya ya waktu pulang kedua kali. Kemudian tahun depannya itu tahun 2018 ya, saya kan pulang lagi. Saya tuh sama majikan udah di planning, kamu pulangnya nanti berangkatnya bareng saya gitu. Terus saya bilang, saya kalau pulang Indonesia dibelikan lagi tiket yang kayak kemarin,
saya harus tidur dulu di Singapura, harus transit Singapura seperti kemarin-kemarin, mending saya nggak pulang. Saya bilang gitu, saya nggak mau pulang, kamu mau liburan aja, saya tak libur di rumah sini, saya tidur di sini, saya bilang gitu. Terus majikan saya kan nggak mau gitu, kamu ya nggak mau, kamu udah saya belikan tiket gitu kan, saya nggak mau kalau tiketnya itu tiket murah, saya bilang gitu.